Oke, siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di dalam webinar singkat kita kali ini dalam series MTM Insight, di mana kita akan mendiskusikan dalam waktu yang 1 jam singkat ini, apalagi di tengah bulan Ramadan, kita akan sedikit mendiskusikan perihal mengenai bagaimana mengorkestrasi antara project management dengan change management. Tentunya orkestrasi ataupun juga sinergi antara project management dan change management diperlukan, menurut kami sangat diperlukan untuk bisa mencapai tujuan dari project, pencapaian outcome dan impact dari project yang tentunya diharapkan dari project-project tersebut. Nah, untuk membahas hal ini, kami telah mengundang Pak Edi Sutanto, one of the few change management expert di Indonesia. Beliau merupakan praktisi change management yang sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun. Beliau juga sudah melanglang buana dalam konteks dari sisi dari dunia consulting. Beliau sudah expert, veteran. Oke, mungkin nanti lebih detailnya beliau akan lebih share terkait dengan background beliau. Dan juga Pak Edi, Coach Edi biasa kami manggil, akan share tentang bagaimana sih uh, orkestrasi change management dengan project management yang ideal tentunya. Oke, tanpa berlama-lama, untuk menghemat waktu juga, kami akan persilakan Coach Edi. Untuk teman-teman semua silakan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti mungkin disiapkan pertanyaan-pertanyaan biar kita bisa diskusinya juga lebih matang atau lebih berisi. Eh, Silakan juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan praktek-praktek di lapangan ataupun juga masalah-masalah di proyeknya dipersiapkan untuk nanti kita bisa bahas. Silakan, Coach Edi, waktu dan tempat kami persiapkan. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya bisa terdengar? Sudah Pak? Bisa Pak, dengar Pak. Oke, terima kasih nih. Pertama-tama terima kasih pada Pak Akbar. Biasanya kita panggil Bang Akbar nih dari Makna QM nih, menyelenggarakan MQM Insight ini ya. Jadi saya senang sekali karena ya punya kesempatan untuk sharing lah, diskusi dengan teman-teman yang saya mungkin banyaknya dari latar belakang project management ya. Jadi saya juga beberapa kali team up dengan Pak Akbar. Jadi saya juga belajar tentang gimana sih sinkronisasi, mengorkestra antara project management dengan change management ini. Jadi ini juga kesempatan yang baik di mana saya juga ya hasil insight selama ini berkecimpung untuk mengintegrasikan antara project management dan change management. Nah, sedikit tentang latar belakang saya tadi, saya memang background saya adalah lebih banyak di consulting di bidang productivity. Jadi saya dulu cukup lama, 25 tahun, membantu orang untuk menerapkan improvement quality dan productivity seperti Kaizen, Lean, Toyota Way, Six Sigma. Nah, dari pengalaman itu saya melihat bahwa pengalaman penerapan dari Lean Sigma ataupun Kaizen segala itu adalah memerlukan change management. Jadi sangat menentukan change managementnya gitu. Jadi ya saya mengatakan bahwa dari pengalaman itu kita mengatakan bahwa change management itu bukan lagi semacam apa ya, bukan lagi it's nice to have. Change management itu bukan sesuatu yang ya nice to have gitu ya. Jadi ini adalah part bagaimana antara project management dengan change management ini bisa bekerja sama gitu. Nah, beruntung teman-teman dari project management itu sudah lebih advance. Jadi apresiasi tentang change managementnya juga sudah advance. Di sini ada, saya juga senang sekali, di sini ada Coach Meko juga. Jadi Coach Akbar dan Coach Meko ini tidak hanya mendalami project management. Beliau berdua ini juga certified change management dari proses. Nah, kebetulan kami bertiga ini school of thought-nya
Jadi kalau nanti teman-teman belajar tentang change management itu ada banyak school of thought-nya. Ada Kotter, mungkin pernah dengar Kotter, pernah dengar Kurt Lewin, ya, pernah dengar mungkin 7S atau apa. Tapi kami bertiga ini kebetulan school of thought-nya sama dari ProScience. Jadi nanti kita juga akan share dalam konteks ini dengan school of thought ProScience itu. Walaupun saya sendiri juga mendapatkan sertifikasi dari Asosiasi Change Management Profesional. Jadi ada ACMP. Seperti kalau project management ada PMI. Nah, di change management itu juga ada Global Association Change Management Profesional. Dan nah kebetulan saya certified untuk itu. Dan saat ini masih belum banyak ya, di seluruh dunia baru tidak lebih baru 1000 lebih, lain dengan PMP ya, PMP udah banyak sekali. Baik, saya izin share screen ya. Silakan tadi kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di chat, tadi nanti kita akan catch up. Mungkin saya akan kira-kira 20 menit saya akan share sesuatu, kemudian kita bisa tanya jawab. Oke, sudah tambah sharingnya? Sudah coach, aman coach. Aman ya? Oke. Jadi ya ini judul yang ini tadi saya mengatakan, saya ngambil contoh bahwa change management is not something nice to have. Karena seringkali di project itu ya change management itu munculnya terakhir gitu. Ya, ya kalau kepepet aja punya change management itu. Jadi kadang-kadang change management juga tidak punya budget. Ya, jadi kalau project management ada budget, change management tidak punya budget. Nah itulah situasinya di mana bahwa change management itu kadang-kadang dipandang sesuatu nice to have gitu. Padahal dia tidak. Nah kenapa dia tidak? Mungkin saya share sedikit semacam pengalaman. Ini saya share ada satu group of company cukup besar di Indonesia. Mereka punya anak perusahaan itu sekitar 48 anak perusahaan ya. Nah, mereka ingin melakukan semacam kombinasi lah di grup ini supaya ada sinergi. Mereka menggunakan mulai mengadopsi business intelligence ya. Business intelligence mereka kebetulan mereka ambil satu produk ya, saya sebut aja lah Tableau ya. Saya tidak merepresenting Tableau, tapi kebetulan mereka menggunakan itu. Nah, seperti biasanya ya kalau kita adopting atau membeli any technology atau tools gitu ya, application itu biasanya sudah ada proses ya. Mulai dari vendornya akan berbicara tentang user requirement, kemudian mapping as is to be, lalu development, ya kemudian ada UAT segala dijalankan. Nah itu juga dilakukan seperti itu. Nah setelah sampai pada implementasi, jalanlah kan project itu. Ternyata setelah dari 48 itu dijalankan, setelah di kick off, jadi udah mengalami training segala gitu ya, di kick off untuk implementasi dalam 3 tahun ini, bukan main ya, dalam 3 tahun itu baru 5 dari 48 yang mengadop tools itu. Jadi bisa bayangkan selama 3 tahun itu project manajernya juga struggling gitu ya, udah melakukan training bolak-balik gitu, tapi at the end 3 tahun dia adopt. Hanya ada 5 company yang mengadopt itu ya, dari 48 itu. Nah kebetulan dia ketemu saya tahun ketiga gitu. Lalu saya cerita tentang change management. Nah, kita waktu itu ada workshop gitu ya. Kita adakan workshop, dia hadir gitu, dan itu mind changing bagi dia gitu ya. Selama ini dia menganggap bahwa project management dia udah cukup bagus, sudah banyak yang dilakukan gitu ya. Ada
banyak hal yang dia lakukan, tapi dia lupa satu sisi bahwa sisi manusianya. Jadi ya, dia melakukan change impact analysis, tapi change impact analysis yang disiapkan adalah berapa banyak software yang harus disiapkan, hardware yang harus disiapkan. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang, dia miss the human side of change gitu. Sehingga it takes 3 years. Nah, setelah dia coba rubah approach-nya dalam waktu 1 tahun, itu yang tingkat adoption-nya meningkat gitu. Jadi itu salah satu kita lihat. Mungkin ini proyek cukup besar ya. Nah juga tadi saya bilang bahwa latar belakang saya juga membantu orang menerapkan Kaizen ya. Mungkin continuous improvement gitu. Nah kebetulan ini ada satu klien, mereka punya ideas yang cukup bagus gitu. Karena di masing ada grup lah. Ini bukan level perusahaan, tapi ini level tim. Ya, di mana mereka setelah training, mereka coba mengidentifikasi opportunity untuk improvementnya apa gitu. Nah, mereka menemukan bahwa mereka kalau mereka mengganti, jadi mereka ada di lantai 13, kebetulan sekitar 30-an orang gitu ya. Setiap hari itu mereka minum air dari galon gitu, air galon kan. Nah, di lantai 13 ada 30 karyawan bekerja. Jadi banyak sekali mobilisasi ganti galon habis airnya, terus office boy bawa gitu kan ke atas gitu. Nah, terus dia punya ide kalau itu diganti dengan air RO, reverse osmosis ya, yang langsung dari keran itu diproses, ada alatnya, itu bisa langsung diminum gitu. Nah itu secara ide bagus sekali kan, banyak sekali penghematan gitu. Dia hitunglah ROI-nya berapa gitu, sangat bagus sekali. Dan handlingnya juga jadi office boy-nya tidak repot lagi, handling naik turunin galon gitu kan. Oke, diterapkan Mas. Waktu itu Bapak Ibu diterapkan. Apa yang terjadi diterapkan? Seminggu setelah itu diterapkan, setiap dari 30 orang itu karyawan masing-masing mulai membawa tumbler. Tahu ya tumbler ya. Jadi mereka punya tumbler pribadi sekarang. Yang tadinya tidak ada. Rupanya apa yang terjadi? Mereka sekarang membeli tumbler dan urunan gitu. Urunan itu bahasa Indonesianya apa ya? Gotong royong beli galon, air galon di bawah di pos security, terus diisi tumblernya, mereka naik ke atas. So nobody drink from the air RO itu. Dan jadi sesuatu yang baik karena tidak dilebatkan, mereka nggak mau minum gitu. Bahkan terjadi rumor. Jadi terjadi apa namanya, mungkin kayak dimotivasi, distrust bahwa manajemen itu tidak memperhatikan kesehatan mereka. Gitu. Ya akhirnya apa yang terjadi? Harus dilakukan lagi, ya, mulai dilibatkan lagi orang-orangnya, ya. Kita baru change manajemennya masuk, ya. Jadi change management masuk, baru orang bisa ambil minum lagi. Nah itu kita lihat mungkin 2 contoh itu bisa memberikan bahwa change management is not something nice to have, ya, is embedded dalam any project kita yang kita lakukan. Nah, jadi kalau ini slide yang kita ambil dari School of Thought kita, jadi selalu ada namanya people side. Jadi bagaimana kita membaginya? Jadi kalau PM, ya kita PM berbicara tentang technical side, ya bicara design, development, deliver. Ya itu adalah. Kemudian change management bicara tentang people side-nya, yaitu bagaimana mengengage, mengadopt dan use. Ya, jangan sampai seperti tadi RO sudah kita install, tidak ada yang use, tidak ada yang mengadopt. Jadi change management adalah kita membawa orang dari current situation ke future situation melalui satu proses ini. Nah, kita berharap
Kalau terjadi integrasi project management dan change management ini, kita akan lebih cepat mendapatkan benefitnya. Jadi dua ini berjalan bersama gitu, technical and people side. Nah, asumsinya kalau technical side tentu bapak-bapak sudah lebih familiar, ahli lah. Ya. Nah, people side-nya seperti apa gitu. Nah, mungkin saya ingin contoh people side mulai dari sini. Jadi ini people side of change ini adalah satu, saya lupa namanya siapa, Kohler. Dia melakukan bahwa orang dalam menghadapi satu perubahan itu ada fase denial, ya. Dia tidak langsung di resist. Dia denial dulu, tapi kalau dipaksa baru resist. Setelah itu dia akan ya apa boleh buat ya, harus belajar gitu, settlement sampai dia mengadopt, engage dengan project itu. Ini natural natural kita bilang secara alamiah dia akan seperti itu. Ya, orang akan sampai akhirnya ya istilahnya akhirnya ikut juga gitu ya. Tapi it takes long. Jadi bisa ininya garisnya bisa sampai begini ya. Nah, inilah kita kita ingin menghindari. Kalau bisa kita bilang change manajemennya ya turun sedikit langsung naik gitu loh ya. Nah, disitulah fungsi change management supaya tidak terlalu galau ini, kegalauannya tidak terlalu lama gitu ya, frustrasinya tidak terlalu lama, kita cepat engage gitu. Nah, untuk itulah kita perlu tools ya, perlu semacam apa namanya, bagaimana merubah behavior gitu. Nah, di sini kita mungkin ini cukup populer ya, ADKAR ini adalah modelnya proses juga. Jadi bagaimana kita orang itu aware dulu gitu ya, aware aware bahwa ada kebutuhan untuk berubah gitu ya. Jadi dia understanding why ya, kenapa gitu ya, kalau saya nggak rubah kenapa gitu, dia perlu dirubah. Misalnya kita mengatakan tadi yang secara sederhana gitu ya, apa untuk bisnis intelijen, apa sih mengapa harusnya, kan dengan Excel udah oke gitu loh, dengan Excel udah oke, dan why now, kalau kita nggak pakai itu kita tetap pertahankan Excel kita, so what gitu kan. Nah, itu harus terjawab gitu. Nah, itu awareness. Lalu dia ingin desire, ya dia melihat manfaatnya. Wah, kalau aku pakai bisnis intelijen ini saya banyak saving waktu dan saya bisa cepat sekali dapat ideas untuk actionnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi what is in it for me itu ada yang sifatnya personal, ada sifatnya organisasi. Nah, ini personal dan organisasi. Kalau organisasi tentu kita lihat bahwa ya kayak grup itu mau melakukan, kenapa dia pakai business intelligence, dia ingin ada cross creativity lah untuk bisnisnya, mendevelop bisnisnya. Desire, knowledge, baru knowledge, kemudian ada ability, kemudian reinforcement. Nah, ini model ini sering disebut ADKAR model gitu ya. Ini banyak ada model yang lain, tapi dari proses kita menggunakan pendekatan ini. Dan ini adalah dasar bagaimana kita melihat orang berubah. Jadi, nah dulu saya uh, banyak melakukan training dalam ya ini ngaku dosa yang lama ini. Kita sering melakukan training, itu isinya adalah knowledge dan ability. Kita nggak touch aware sama desire nih. Akhirnya apa? Istilah kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, karena mereka nggak aware, mereka nggak ingin juga gitu. Jadi dikasih knowledge ya percuma gitu. Nah, di dalam proses change management, nah ini kita kita coba analisa, kita bisa assess nih, kita lakukan assessment. Jadi di project kita sebelum awal itu, nah itu perlu dilakukan assessment. Dan ini salah satu yang nanti bisa di feeding ke project management. Ya, oke. Ini ADKAR. Jadi, nah
Mungkin strategik mengorkestranya di tingkat strategik itu apa? At least PM dan CM itu punya share vision tentang objektif dari change-nya itu apa. Ya, jadi mungkin kalau di project sudah ada project charter. Nah, di change management perlu juga punya somewhere dari sisi human itu something like a project charter. Jadi apa yang mau kita capai dengan ini? Ya. Nah, hal yang penting ini saya dulu pernah dibisikin sama senior saya. Ed katanya, saya cukup senior ya. Di sini mungkin paling senior kali saya. Tapi saya pernah ada yang lebih senior lagi. Dia bilang, you change impact ini jangan diajar-ajarin kemana-mana ya. Ini barang mahal ini. Jadi kalau ada big consulting yang big five itu, cari makannya dari change impact analysis. Ya. Nah, dia bilang kamu jangan diumbar ini barang mahal katanya. Nah, ternyata kalau kita lakukan di project management, Anda juga melakukan change impact analysis. Tapi sifatnya ke proses, ke tools, ya. Jadi tadi saya bilang waktu menerapkan bisnis intelligence atau ERP, yang dihitung adalah berapa banyak ya nanti komputer yang harus ditaruh, ya. Gimana nanti ininya? Tapi semua yang dianalisis adalah impact, technical impact-nya. Tapi tidak melihat bahwa human-nya gimana. Are they ready? Mereka aware nggak? Mereka desire apa enggak? Ya, mereka udah cukup nggak? Misalnya mengatakan migrasi data. Ya, misalnya di ERP ada data migrasi ya. Itu oke, secara teknik dilakukan, tapi apakah orangnya punya skill nggak? Ya. Nah itu jadi impact analysis technical maupun human side. Nah kalau ini disamakan itu akan berjalan impact-nya besar sekali karena dari impact itu kan ada actionnya apa, ya, mitigasinya gimana, ya. Kemudian bagaimana change performance review bersama, apa yang direview bersama. Mungkin ini yang saya pikir bisa diceritakan dalam konteks kita berorkestranya di mana gitu ya kerjasamanya. Nah, slide terakhir nih. Jadi di proyek yang sukses ini ada kayak bangku 3 kaki nih. Sebelum kita diskusi tanya jawab ya. Jadi ada project management, ada change management, ada leadership. Jadi yang perlu kita aware adalah seringkali bahwa project management dan change management itu adalah enabler. Ya, kita ada enabler, kita arsiteknya, ya, tapi kita bukan leadernya. Yang moving people, yang membuat people moving itu bukan kita, gitu. Kita hanya enabler gitu. Nah, seringkali project-project itu diserahkan pada PM-nya gitu. Jadi PM-nya yang PM atau CM-nya yang bekerja setengah mati dan dianggap itu KPI-nya PM dan KPI-nya CM, tapi leadernya tidak involved. Gitu. Nah ini big challenge bagi kita. Bagaimana PM dan CM, terutama CM itu mengorkestra supaya leadernya juga bergerak untuk membawa bawah orang-orang di bawahnya itu bergerak. Karena karyawan ya itu dia nggak jaranglah dia dengerin CM-nya gitu. Dia pasti dengerin leadernya gitu. Ya. Jadi kita enabler. Tapi kita enabler dengan apa? Dengan expertise. Kalau mungkin nanti waktu itu Pak Akbar pernah sharing gitu, bagaimana expertise kita sebagai expert kita bisa mengenabler leader untuk dia juga berfungsi gitu dalam change ini.
Ya. Ya, ini adalah bekerja sepanjang ini project. Ya. Jadi kapan gitu? Kalau projectnya udah selesai, kadang-kadang change manajemennya masih berlanjut. Ya, sponsornya jalan sepanjang project gitu. Oke, saya sampai di sini, Pak Akbar. Mungkin sudah ada pertanyaan atau diskusi gitu. Ya, terima kasih banyak Coach Edi. Suatu pengantar ataupun trigger yang sangat menarik untuk memulai pembahasan mengenai integrasi antara project management dengan change management. Silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat ataupun juga silakan juga raise hand gitu. Oke. Mungkin saya mulai dulu dari slide yang ini Coach gitu. Jadi kalau dari sini kan tadi kan Coach Edi sempat sempat menjelaskan bahwa project management dengan change management itu kan enabler bukan leadernya. Sorry, bukan leader tapi enabler. Sedangkan yang diharapkan untuk menjadi pemimpin atau pimpinan di dalam suatu perubahan adalah tentunya leadershipnya atau sponsorsnya gitu. Nah, kira-kira Coach, bagaimana sih apa namanya cara yang baik untuk kita bisa mengharapkan atau bisa membuat sponsornya mau mengambil peranan yang lebih aktif mungkin gitu, Coach? Oh ya, ya, Saya rasa ini pertanyaan klasik ya, teman-teman juga pasti apa one way or another punya punya masalah yang sama nih gitu. Bagaimana sih membuat si sponsor ini menjadi lebih lebih aktif dalam mengambil peranan di dalam perubahan ini? Silakan Coach, ya. terima kasih. Ya, terima kasih Bang Akbar. Ini pertanyaan yang klasik, tapi kadang-kadang saya pikir pertanyaan ini juga ada masalah cultural juga gitu. Kenapa saya bilang ada masalah cultural? Pertama, sponsor itu biasanya atasan tinggi lah, punya posisi gitu ya. Nah, biasanya di atasan di Indonesia itu selalu dianggap ya mumpuni. Ya udah jadi leader ya mumpuni gitu, pasti tahu semuanya gitu. Padahal tidak gitu. Nah, di dalam change management itu kita punya namanya, pertama adalah kita perlu melakukan assessment. Jadi yang kita perlu kita assess ini tiga rangkaian ini, ya. Kalau saya boleh lihat gambar ini tadi, ini project management, ada change management, kemudian ada leadership. Ini di awal kalau proyeknya besar ya, mungkin proyeknya pasti strategik lah. Kita bisa lihat ini di antara tiga ini nilai kita berapa gitu. Artinya kita nilai, nanti ada beberapa, kita ada assessment ya. Change manajemennya gimana, project manajemennya gimana, dan sponsornya gimana gitu. Ready nggak? Capable apa enggak? Apakah dia punya power nggak? Nah, kita ready. Nah, biasanya di tempat kita agak segan ini menilai leader gitu. Ya. Sehingga akhirnya leadernya tidak disupport. Jadi leadernya ya kalau dia lemah, kita punya di dalam change management itu namanya sponsorship roadmap. Artinya kita bisa mengagendakan kapan sponsor itu muncul di dalam perjalanan proyek kita. Memang sih ada orang seperti ya dia alam apa namanya bakat alam lah. Dia tahu kapan muncul, kapan nggak muncul gitu ya. Saya mungkin bisa sebut kayak Pak Jonan gitu. Ya, dia ada lagi bukan hanya Pak Jonan. Saya tahu juga adalah satu beberapa leader ya, bahkan owner dari grup, kalau saya boleh sebut gitu, grup Paragon gitu ya, atau grup satu lagi itu, aduh, farmasi Mayora, ya Mayora. Itu leadernya itu tahu kapan muncul gitu. Dia di project dia dukung gitu, dan dia kayak uh, secara alamiah dia punya sense untuk kapan muncul gitu. Nah, tapi kan tidak setiap leader punya seperti itu. Nah, itu adalah change management bisa jadi enabler. Dia menschedulekan kapan muncul.
ya, mungkin di kick off, disediakan munculnya berapa lama, ngomongnya apa, nanti waktu mau misalnya waktu mau go live atau tes apa UAT kapan dischedulekan begitu Pak. Baik, Pertama adalah kita assess dulu, kemudian kita equip. Begitu mungkin jawabannya Bang Akbar. baik, baik. Jadi kalau saya coba simpulkan, berarti dari awal itu tadi kita akses dulu, lalu kemudian juga di equip tadi itu juga selain equip juga memberikan platform atau memberikan panggung buat sponsor untuk bisa memainkan perannya dengan cantik gitu, Coach, kalau boleh ya, kurang lebih ya. Ya. Oke, siap. Kalau gitu Ada ini ada tanya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih, mau Coach. tanya nih. Oh ya, Halo, saya punten, Gozali. Pak Al, Halo Pak Edi, saya Gozali. Pak Pak Ahmad, ya, Gozali. ya. Ya, ya saya mau silakan, tanya silakan Pak itu, Ahmad Ghazali. oke, eh, dalam perjalanan proyeknya itu change management mulainya di mana itu? Di tengah, di akhir, atau di 3/4 proyek? Terus metodologinya ada, terus eh, gimana ngukur bahwa dia emang udah accepted gitu Pak, Ya, proyek itu oleh oke. oleh VP, oleh Mungkin stakeholder. muncul, ya, kalau tidak salah pertanyaannya adalah kapan munculnya kapan ya change management ya Pak? Ya. Iya, Kemudian indikatornya apa gitu ya? iya, Ya, baik, baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ghazali pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat chart, inilah ya, kalau kita lihat chart yang satunya bahwa sebenarnya change management sama project management, change management itu sejak awal sudah muncul dia, ya, sejak awal itu sudah muncul. Hanya porsinya mungkin kecil kali, ya. Tadi melihat, oh oke, ada project ini mau dijalankan, oke, kita udah bikin project charternya kan. Kalau project charter kan ada kira-kira mungkin technicalnya udah as is-nya, to be-nya mungkin sudah mulai tergambar kali ya, Ya, atau belum? Ya, ya, nanti ya. Nah, dari situ change management melihat, wah ini impact-nya apa ya? Orang-orang ready nggak? Nah, kalau dia udah bekerja dengan awareness tadi, apa akar tadi, dia bisa lihat ini orang udah aware apa belum ya? Jadi jangan-jangan nggak aware gitu. Nah, kalau nggak aware, uh, apa yang harus dilakukan gitu supaya dia aware gitu. Ya, jadi yang bisa dilihat adalah melalui Atkar itu sebenarnya kita bisa membuat beberapa indikator dia ready apa enggak, masuk ke next step-nya, ready atau enggak. Tapi ya dalam kenyataannya memang yang sering terjadi, udah mau go live, baru change management-nya dipanggil gitu. Ayo, ayo, kamu bikin spanduk ini, bikin apa training ini. Gitu. Dia munculnya di tengah-tengah gitu. Bahkan sudah mau go live baru muncul. Nah itu biasanya udah terlambat. Bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa, tapi dia melihat mengakibatkan adoption-nya, usage-nya tambah lama. Ya kita tahu kalau usage-nya tambah lama, adoption-nya lama itu return on investment-nya juga suffer gitu. Ya sampai 3 tahun baru bisa kepake itu kan berapa investment yang di depannya udah gitu. Jadi dalam kenyataannya memang seringkali dipanggilnya pada saat macet nih atau tadi mau go live baru dipanggil. Nah itu biasanya. Jadi indikatornya bisa beberapa gitu, bisa dibuatkan misalnya di desire-nya dibuat baik bisa melalui survei, bisa juga melalui FGD gitu. ya. Ya, Oke. Terima kasih banyak Coach Edi atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Ahmad Ghazali untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Fitri Yuliana. Silakan Om Fitri, silakan open mic kalau bisa. Ada Om Fitri? Oke.
Kalau nggak ada, mungkin saya bacakan dulu aja. Dari Om Fitri Yuliana, ini ada pertanyaan mengenai secara fungsi ataupun roles, apakah CM sama dengan transformation? Apakah CM sama dengan Transformation. peran ya? Iya, secara fungsi ataupun roles, ataupun peran, apakah change management itu sama dengan transformation? Hmm, Mungkin nanti uh, Om Fikri bisa memperjelas lagi. Tapi Ya, mungkin asumsi saya ada beberapa company yang menamakan, halo, ya udah muncul? ya, ya, nggak ada. Silakan lanjut ya, Coach. Ya, jadi ada company yang memakai namanya, apakah ini menjawab pertanyaannya ya? Ada yang menggunakan pertanyaan Change Management Office, CMO. Ya, ada yang menggunakan Transformation Office. Ya ini menurut saya perannya sama. Ya, bagaimana menggovernance project-project yang jalan gitu ya. Uh, Cuman ada yang kalau Transformation Office itu biasanya PMO-nya di bawah situ, ya. Jadi di bawah transformation itu biasanya ada Project Management Office, Change Management Office. Mungkin Pak Akbar atau Pak Miko mungkin bisa bantu jawab itu lebih Iya, jadi jagonya. jadi mungkin kalau izin tambahin tambahin aja terkait dengan CM dan transformation. Jadi transformasi itu sendiri, kalau saya biasanya suka suka menggunakan klasifikasi project atau klasifikasi inisiatif dari Gartner. Ya, ini ada inisiatif-inisiatif yang sifatnya adalah run, inisiatif yang sifatnya adalah grow, dan inisiatif-inisiatif yang sifatnya adalah transformation. Tentunya inisiatif yang run, grow, dan transform tingkat kompleksitasnya akan jauh lebih kompleks ke transformation. Transformation tentunya inisiatif transformation tentunya akan menyebabkan makin banyak perubahan, akan menyebabkan banyak perubahan, dan tentunya itu juga yang diharapkan kan, perubahan di organisasi. Nah, perubahan-perubahan tersebutlah yang bisa dikawal dengan baik dengan disiplin keilmuan change management yang dijelaskan oleh Coach Edi. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Fitri, Pak Fitri dari pertanyaannya. Sekarang saya lanjut ke Pak Hari Anggoro. Silakan Pak Hari kalau mau open mic. Pak Hari Anggoro. Oh iya, sorry. Ya, Pak, kalau Pak Edi, kalau terkait untuk CM ini kan saya selama ini sering lihatnya tuh ya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, tapi terkadang akhirnya itu dikombin dalam satu fungsional di mana adalah di bawah project manager itu dia merangkap sebagai change management juga. Nah, itu sebetulnya idealnya yang seperti apa sih? Apakah memang peran itu memang digabung atau memang itu peran itu tetap bisa? Kalau saya tangkap dari tadi kan bahwa oh ini ada change management office-nya, terus ada PMO-nya, project management office. Nah itu idealnya sebetulnya best practice seperti apa ya Pak? Mohon pencerahannya Pak Edi. Thank you Pak Akbar. Ya, Ya, terima terima kasih kasih, Pak Pak. Hari. Silakan Ya, Pak. ya, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa fungsi apa CM itu apakah dirangkap? Mungkin pertanyaannya adalah apakah CM itu harus terpisah dengan PM atau dirangkap atau seperti apa? Itu uh, kalau di dalam kita nanti di dalam maksud saya masing-masing project itu bisa beda-beda. Jadi kalau kita dalam change management itu masuk ke dalam satu project, kita melakukan assessment, sebenarnya tingkat resiko setiap project itu berbeda-beda. Dalam arti resiko gagal ya. Ya. Jadi ada yang beresiko, ada yang ya resikonya kecil gitu. Nah, ini akan menentukan apakah change manajemennya besar apa kecil, resources yang harus kita tanam gitu. Ya. Kalau katakanlah project ini enterprise gitu ya, enterprise dan kita lihat ini impact-nya besar, artinya perubahannya besar gitu ya, dan sifatnya long term juga ya, jadi multi years gitu. Nah itu mungkin PM-nya, CM-nya harus tersendiri gitu. Jadi contoh best practices-nya, guidance-nya begitu. Jadi bisa saja kalau kecil ya udah dirangkap oleh PM-nya. Ya.
dirangkap oleh PM-nya. Nah, sekarang kalau ada company yang punya CMO, dia punya semacam framework yang dipakai bersama. Kan susah nanti kalau di company tidak punya framework change management yang sama, nanti setiap project beda-beda. Nah, itu adalah tugas CMO nanti di dalam company itu yang membuild capability change management di unit-unitnya, sehingga orang familiar dengan frameworknya. Kalau PM-nya merangkap itu juga bisa, gitu. Atau terpisah. Ya. Kadang-kadang orang di unit gitu yang jadi CM-nya, tapi dia sudah di-equip dengan framework tadi. Gitu. Begitu mungkin jawabannya. Jadi tergantung dari projectnya. Jadi strukturnya apakah dipisah atau dia berdiri sendiri. Ya. Berarti dalam artian tidak ada yang ideal ya Pak Edi ya. Jadi Tidak. semua tergantung dari kondisi keadaan. Karena kan kalau kayak tadi project management biasanya, ada project manajernya, dia yang melit. Nah kalau CM itu sendiri nggak ada kayak seperti itu ya Pak. Ya. Tidak ada one for all gitu ya. One size. Adanya all for one gitu ya Pak. Oke, thank you Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Haryangguru. Kita lanjut ke maaf, saya Bapak Dian Rizky atau Ibu Dian Rizky. Silakan open mic. Ya, Mas Akbar, Rizky Mas. Silakan Mas. Ya, jadi yang pernah saya dengar dari Pak Edi tadi kan ada framework ADKAR ya. Saya nggak tahu ADKAR-nya apakah kita kategorikan sebagai framework atau apa. Bayangan saya ini akan semacam panduan kita di dalam melakukan CM gitu. Nah, ini untuk memperkaya ini aja, apakah di dalam change management ini ada konsep lain di luar ADKAR yang mungkin nanti bisa jadi semacam ya pembanding bagi kita lah, kita mau pakai yang mana untuk di dalam sebuah perubahan di sebuah organisasi. Itu aja sih, ya mungkin analogiin kayak PMP sama PITU lah ya. Ya, betul. Nah, kira-kira ada framework yang lain nggak Pak Edi atau Mas Akbar? Baik. Terima Oke, kasih, itu aja. Makasih ya. Pak Dian Rizky. Terima kasih. Silakan Coach Edi. Ya, frameworknya banyak. Kalau ada satu saya lupa namanya, tapi itu sering dipakai orang dalam bentuk biasanya dipakai dalam culture transformation. Culture itu biasanya ada namanya understanding ya, mulai ada understanding, kemudian complying ya, kemudian ownership gitu ya. Dia ada level-levelnya. Itu salah satu tools gitu. Bisa dipakai. Kalau di Kurt Lewin juga ada. Ya, Kurt Lewin itu unfreezing, changing, freezing gitu. Nah, itu juga salah satu yang bisa dipakai. Ya, cukup banyak tools yang bisa dipakai modelnya. Cuman ADKAR ini kemudian ada lagi yang paling dikenal itu klasik ya, itu 8 step-nya Kotter. Ya, mungkin pernah dengar John Kotter, dia punya 8 step. Itu salah step pertamanya adalah create sense of crisis gitu ya. Ya, kemudian sense of crisis, building coalition gitu ya. Kemudian beberapa macam-macam lagi sampai 8 gitu. Ya, itu juga salah satu step yang cukup populer. Ya, kalau John Kotter bisa dibanding gitu. Mungkin menjawab pertanyaan Bapak. Iya Pak. Ya artinya di sini itu sebenarnya ada beberapa konsep ya untuk KM ini ya. Ya menarik sih Pak, karena memang sebelumnya saya juga pernah, ya mungkin kalau kata Pak Edi, project management tapi di dalamnya diselipin ada CM-nya juga Pak. Akhirnya kita cukup hectic di situ karena kita honestly memang belum pernah. Pertama kita nggak aware bahwa ternyata di situ ada CM. Yang kedua kita nggak punya panduan bagaimana melakukan CM ini. Jadi honestly memang di situ prosesnya kita banyak belajar di situ Pak. Bagaimana merubah orang. Jadi bukan merubah benda mati tapi merubah orang Pak ya. Dari situ kan pendekatannya akan berbeda sekali Pak ya. Nah makanya tadi saya bertanya
di luar Akar ini apa sih konsep-konsep yang bisa kita pakai sebagai panduan kita melakukan CM, Pak? Hmm, hmm. Ya, pokoknya terima kasih Pak Edi atas masukannya. Nanti kita coba pelajari kira-kira konsep-konsep apa saja yang ada di CM ini, dan sepertinya akan sangat kepakai sekali sih, Pak, di kita menjalankan sebuah proyek, Pak. Ya, Amin, amin. ya. Sip. Terima kasih Pak Edi, Pak Terima Akbar. kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dianuski. Terakhir nih, Coach, Ya. sebelum waktunya kita tutup, pas masih ada waktu 5 menit lagi, silakan dari Mas Agung. Coach Akbar, terima kasih Pak Edi, Coach Edi. Satu hal Pak, yang dari slide tadi, yang apa namanya PM dan CM tadi, itu kan ada persinggungan kalau PM-nya start dari awal, CM-nya juga nggak boleh ketinggalan. Nah, sebenarnya pada saat kita setting up milestone, project dan seterusnya itu, ini udah sempat kejawab tadi. Terima kasih Coach Edi. Kalau nggak complicated, gabung aja PM sama CM-nya satu orang. Tapi kalau complicated, baiknya ada fokus yang terpisah. Nah, waktu kita setting up Golden Triangle itu sebagai PM ya, itu kalau misalnya kita ada teman CM, dia harus bareng kita sejak awal, atau bagaimana baiknya, supaya kita nggak dibilang bahwa CM-nya lama, jadi proyeknya totally delay nih gara-gara CM, dan seterusnya gitu. Terima kasih. Ya, ya, ya. Oke, saya langsung jawab ya Pak Akbar ya. Ya, silakan Pak. Ya. Oh, Coach Edi. Jadi ini karena kebetulan kita bilang strategic orchestration ya. Jadi memang ini hand in hand sebenarnya. Jadi saya ada satu slide, mungkin saya lompati atau apa ya, nggak muncul. Saya coba kembali ke slide sebentar Pak ya. Ya, silakan Coach. Oke, bentar. Oke, bentar. Tadi kok nggak muncul ya? Oh ya nih, saya munculin aja nih. Nah, mungkin ini slide saya pinjam dari Belum muncul Coach? Oh, belum muncul ya, maaf. Belum muncul ya. Ya. Oke, siap. Ya, slide ini saya pinjam dari Coach Meko nih, dari Magna QM nih. Jadi karena teman-teman di Magna QM ini memang untuk PMO project memang nggak ada tandingannya nih. Wah, promosi. Belum baik banget. Jadi ya kalau kita lihat kan ada project ya, ada kick off, ada go live, ada outcome gitu kira-kira ya. Nah, kira-kira nanti go hand in hand-nya gitu. Jadi kalau kick off itu kita minimal awareness orang-orang udah paham lah ya. Nanti desire-nya paham. Nah, sebelum go live dia akarnya udah bagus juga, KA-nya ya, knowledge dan ability-nya nih. Lalu reinforce-nya gitu ya. Nah, tentu untuk membuat orang aware kita punya aktivitas kan, banyak nih. Ya. Jadi itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi hand in hand dalam setiap tahapan itu juga bisa ada ukurannya gitu. Nah, kalau nanti biasanya ya jadi disepakati di awal waktu kita bikin. Jadi setelah ada kita bekerjanya dalam satu jadwal yang sama gitu. Ya, jadi jangan sampai ya kalau ketinggalan gitu ya gara-gara si Adkar ini kan. Tapi ukurannya di change management menyiapkan ini. Jadi bisa saja kalau dia setelah disurvei ya orangnya nggak siap go live, ya lebih baik tahan gitu. Ya bukan karena kelalaian tapi memang objektif knowledge-nya belum siap nih. Kalau go live juga nanti berantakan gitu. Bisa saja change management bisa punya suara itu. Pak, minta tolong itu Oke, yang terima kasih Coach. Mungkin saya coba tambahkan dikit juga terkait dengan tadi hand in hand dan juga sinergi antara PM dan CM dalam konteks ini adalah tentunya kan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Coach Edi terkait dengan untuk apa namanya memastikan bahwa outcome-nya itu tercapai.
tentunya kan ada banyak aktivitas tadi sudah disebutkan oleh Coach Edi. Nah, setiap aktivitas itu kan tentunya ada durasi, waktu di situ, dan juga ada biaya. Bisa jadi membutuhkan biaya. Oke, ada hal-hal yang kita harus lakukan yang bisa jadi butuh waktu, butuh biaya. Nah, tentunya estimasi durasi dan juga estimasi biaya akan bisa dimasukkan ke dalam estimasi di awal sehingga jadinya. Jadi dalam konteks project budget tidak hanya menyertakan aktivitas-aktivitas terkait dengan projectnya saja, tapi juga people side-nya jangan dilupakan nih untuk budgeting dan juga durasinya. Kayak gitu mungkin menambahkannya. Ya, ya terima kasih Pak Akbar. Itu tepat sekali. Kadang-kadang CM-nya nggak punya budget itu. Mm-mm. Ya. Oke. Boleh tambahkan sedikit? Ya, silakan Coach Teguh. Ya, Eko. Satu hal lagi yang penting bahwa seringkali kan ketika menjelang go live itu seringkali dipertanyakan apakah kita sudah ready untuk go live, untuk change readiness gitu kan. Nah, yang disebut change readiness itu adalah ADK ini sudah tercapai dan bagaimana upaya-upaya aktivitas-aktivitas untuk menjelang ability gitu. Kalau sudah sehingga pada saat go live bersama dengan go live ability untuk dari sisi people-nya juga sudah dicapai. Jangan sampai go live-nya jalan secara teknis tetapi ability-nya belum bisa dicapai karena ini akan membuat bahwa sebetulnya project tersebut hasil dari project ya, artinya output dari projectnya menjadi kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Coach Miko untuk tambahannya. Boleh Oke. tanya sedikit lagi Pak Edi? Yaudah boleh. Ini terakhir ya. Silakan. Slide pertama tadi Pak Edi. Oh, Pak Al. Silakan Pak Al. Ya. Slide pertama. Soalnya kan Yang mana ini, Pak? ya ini yang ada merah-merah ini, yang ada kayak kotak. Di bawahnya lagi Pak, sekali lagi. Nah, Ini? Iya ini kan CM ini ngurusin orang nih pada dasarnya kan. Padahal orang ini kan parameternya macam-macam nih Pak. Ya. Kelihatannya lebih dari teknikal gitu. Jadi metodenya ada psikologinya juga berarti nih Pak. Ya, ya. Untuk Ya, memang psikologi dalam arti Pak, ini bicara ukuran ya Pak ya? iya artinya suksesnya kalau teknikal kan ukurannya ya parameternya nggak banyak gitu. Iya. Kalau orang urusannya parameternya bisa kita dorong ke kiri, maunya dia ke kanan. Kalau barang didorong ke depan ya pasti jatuh ke bawah gitu. Kalau orang kan nggak pasti, kelihatan lebih rumit jadi dari. Betul Pak. Jadi memang ukuran ini selalu jadi pertanyaan. Sebenarnya ini kan ukurannya di kualitatif ya. Kita kan bicara kalau technical itu kan gampang dikuantitatifkan, ya gampang kuantitatif. Tapi kalau people side ini memang kita perlu mengkuantitatifkan yang kualitatif. Nah, artinya itu apa? Ya kita membuat beberapa parameter gitu. Misalnya awareness itu ukurannya apa gitu, ya. Apakah dia udah tahu bisa jawab pertanyaan gitu ya. Jadi beberapa parameter yang kita pakai. Jadi memang mau tidak mau kita mengkuantitatifkan yang kualitatif. Tapi itu kan ada metodenya, bisa melalui survei. Secara saintifik itu bisa dibuat. Ya, artinya kita ready, aware, ya desire itu bisa dibuat gitu. Tapi memang itu mengkuantitatifkan yang kualitatif. Jadi kayak skala Likert gitu Pak. Mungkin kalau familiar teman-teman dari psikologi gitu kan, ya saya selalu ngasih contoh. Kalau ngukur cinta itu gimana gitu kan? Ngukur cinta gimana? Apa perhatian gitu kan ya? Mungkin hadiah, memberi hadiah gitu, apalagi gitu ya, beberapa indikator-indikator yang
kita coba rating gitu. Tapi totalnya kita punya kesepakatan. Dan ini Pak, kesepakatan ini supaya juga antara orang technical dan orang people side ini perlu sama-sama gitu. Kadang-kadang kita karena orang people side mikir sendiri, orang technical side mikir sendiri, itu tidak ketemu Pak. Tapi kalau begitu kita samakan, oh ternyata kalau dia sudah bisa masuk begini, ya, kalau dia sudah bisa sampai di modul ini, nah, itu, ya. Jadi antara technical side sama people side-nya bisa diskusi, sebenarnya akan membantu menemukan jawaban-jawaban yang bisa dijadikan ukuran gitu. Mungkin itu jawabannya Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan jelas Pak Al ya. Ya, Ya, ujungnya emang sukses nih ya. betul. Memang ini konsep yang memang people side ini memang kriteria suksesnya itu harus disepakati dulu. Tapi salah satu esensinya adalah kan pencapaian outcome. Tentunya kan setiap inisiatif itu kan ada outcome yang ingin kita capai. Nah, salah satu objektif measurement-nya atau kesuksesannya tentunya adalah pencapaian outcome yang ingin kita capai. Mau itu adoption, mau itu peningkatan revenue ataupun apapun itu. Ke situ sih mungkin dalam sisi esensinya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Al dan Bapak Ibu semua juga yang sudah tadi melontarkan pertanyaan. Terima kasih juga. Mungkin sebagai penutup, saya akan simpulkan sedikit bahwa jadinya dari sinergi ataupun juga orkestrasi yang efektif antara project management dengan change management itu tentunya akan bisa menghasilkan sinergi antara people side of change dan juga technical side of change. Kedua hal tersebut tentunya diperlukan, perubahan tersebut baik perubahan dari sisi technical dan perubahan dari sisi people itu tentunya diperlukan dalam hal kita ingin mencapai goal yang ingin kita capai dari dari inisiatif-inisiatif ataupun proyek-proyek yang kita kelola. Mudah-mudahan diskusi singkat kita sore ini dapat menjadi pemicu atau untuk Bapak Ibu semua untuk mungkin tertarik ataupun juga tertrigger untuk belajar lebih lanjut ataupun juga ingin tahu kenalan lebih lanjut tentang change management. Ada banyak pendekatan-pendekatan change management seperti tadi dijelaskan oleh Coach Edi. Plosai adalah salah satunya, tapi juga ada banyak yang lain. Kami sih kebetulan aja lebih senang Plosai karena subjectively lebih praktikal, tapi itu dikembalikan ke teman-teman lagi semuanya. Terima kasih banyak Coach Edi atas waktunya dan juga sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat Coach Edi dan juga terima kasih banyak buat bagi Bapak Ibu semua untuk waktunya juga. Semoga diskusi kali ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. semua. Allahu Akbar. Pak, Ya. Uda. Terima kasih.